Radio. Let's start your awesome day. 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 Radio. Radio. Let's start your awesome day. Radio. Let's start your awesome day. Radio. Let's start your awesome day. Radio.
start your awesome day. Sound of knowledge. 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 Sound. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pada tahun 2019, sekitar 17,7 juta orang di dunia yang meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung juga tidak hanya menyerang orang tua, namun hingga ke anak-anak. Data dari Indonesia Heart Association diperkirakan ada sekitar 43.200 kasus penyakit jantung bawaan atau PJB dari 48 juta kelahiran hidup setiap tahun. Melihat kondisi ini, sudah saatnya mendeteksi sejak dini kesehatan jantung. Harapannya adalah tumbuh kembang anak pun dapat optimal. Ketemu lagi dengan Iksan Anugrah di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kalau biasanya kita kan live dari studio KI Radio, tapi sore hari ini kita migrasi dulu ya. Kita live dari Siloam Hospitals Jember. Suasananya beda banget Sobat KI. Saya rasanya berada di sebuah rumah sakit yang nggak bikin saya takut gitu loh. Karena rumah sakitnya nyaman banget. Saya bisa naik lift ke sana kemari. Maklum ya, mungkin jarang banget ya naik lift ya. Tapi di sini saya bisa ngelihat suasana yang begitu cozy, begitu homey di Siloam Hospitals. Terima kasih buat Anda yang lagi menyaksikan di YouTube channel KI Radio, kemudian ada juga yang lagi di Visual Radio di website atau di aplikasi Xspace, dan yang lagi di Radio FM 102,9 FM atau juga lagi di aplikasi KI Radio Jember. Kita lagi BTS berbagi tips sehat. Bareng siapa? Bukan cuma bareng saya aja. Di sebelah-sebelah saya Anda bisa langsung lihat juga sekarang ya di YouTube, di Visual Radio. Sudah ada, siapa dulu enaknya yang saya kenalin ya? Sebelah kiri atau paling pojok kira-kira? Tentunya ada Dr. Devina Marsita Inge Santoso, SPA, selaku dokter spesialis anak Siloam Hospitals Jember.
Sore. Iya, selamat sore dokter. Dokter Devina kan dokter khusus anak-anak ya? Iya. Berarti saya juga anak-anak, saya bisa berkonsultasi dengan dokter Devina dong ya? Boleh. Saya bisa minta jadwalnya nanti kapan nih? Kabar baik ya dokter Devina? Baik. Baik, senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi. Sebelumnya ketemu di studio, sekarang kita ketemu di Siloam Hospital. Satu lagi di sebelah saya juga jangan sampai dilupakan Sobat K. Karena krusial banget ya untuk para ibu-ibu yang pengen tahu gimana sih buat empasi yang sehat. Pakarnya adalah di sebelah saya, gitu dia. Ada Mbak Lutfiatul selaku founder komunitas Empasi Homemade Jember. Sebenarnya bacanya ini empasi atau MPASI atau empasi sih Mbak? Kalau kami sih menyebutnya MPAC. MPASI, oke, MPASI. Apakah benar ya dokter? Betul banget. Mungkin karena saya sebagai cowok ya, jadi saya nggak begitu paham ya sama yang hal-hal begituan ya. Oke, empasi, betul ya, jangan sampai salah ya. Salam kenal Mbak Via ya. Halo, salam kenal. Iya, kayaknya kita belum pernah ketemu, sekarang kira kita ketemu. Tapi udah pernah main-main kayak radio belum? Udah dong. Udah pernah ya? Sudah pernah. Cuman nggak bareng sama saya ya? Bukan. Oke, baiklah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih Sobat K, kita ngobrolin soal tentang jantung, bagaimana tumbuh kembang anak sore hari ini. Saya pengen tahu dulu dari komunitas Empasi. Mungkin boleh kita ketahui lebih lengkap tentang komunitas ini sebenarnya apa sih? Oke, terima kasih sebelumnya. Wah, jujur deg-degan sekali. Deg-degan banget ya, kita rasanya ditonton. Ini aja masker dari tadi melorot, ini kayak masker takut banget gitu loh ketika saya ajak ngomong. Oke. Komunitas MPAC seperti namanya, makanan pendamping ASI homemade gitu ya. Jadi di komunitas ini kami membahas seputar nutrisi yang dibutuhkan oleh anak. Ya, tentunya tidak hanya kami sendiri karena saya juga dan beberapa admin orang awam. Kami juga membutuhkan beberapa tenaga kesehatan untuk mendampingi kami. Biasanya kami undang dalam beberapa kegiatan acara untuk memberikan sedikit informasinya mengenai nutrisi agar apa yang kami lakukan ini tidak ya ada arahnya gitu. Arahnya insya Allah benar lah seperti itu. Nah, Nggak bikin arah sendiri ya? bikin arah sendiri ya. Oke. Kalau bikin arah sendiri kan gawat ya. Bisa kesana kemari takutnya nanti Iya arahnya. benar. Terus setelah itu, setelah nutrisi ini juga dipenuhi, kami juga merambah untuk saat ini ke stimulasi anak. Jadi kami ada beberapa program, bisa dikatakan playdate. Ya. Jadi playdate ini untuk bermain tapi ada arahannya gitu ya. Jadi misalnya kayak yang akan datang ini kami sama balita-balita itu bermain sensory play and fine motor activity. Kenapa kami ada komunitas Empasi Homemade? Karena saya pribadi jujur sangat sekali membutuhkan informasi-informasi terkait pertumbuhan anak sekaligus perkembangan anak. Dimana setelah kami mempelajari itu bahwasannya tumbuh kembang anak tidak terlepas dari namanya nutrisi dan stimulasi. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan komunitas ini bisa terus menjadi wadah bagi Amin, yang keren bisa, banget ya. Ya. Diinisiasi langsung memang dulu oleh Mbak Via ini ya, Iya, komunitas betul. ini ya. Udah mulai tahun berapa? Dari tahun 2017. 2017. Berarti dari tahun ke-5 ini ya Tahun sekarang ya. ke-5, Tahun betul. ke-5 berjalan ya. Baiklah. Kita udah tahu tentang komunitas Empasi, tapi kalau mungkin nanti pengen tahu lebih lanjut juga nanti boleh dibocorin Instagramnya ya, biar kita bisa main-main juga ke Instagramnya Sobat K. Sangat boleh. Karena di sana juga ada tips-tips tentang ini nggak, kayak kita gimana caranya bikin makanan pendamping ASI gitu. Ada. Di komunitas kami, selain kami banyak kegiatan, juga ada beberapa resep-resep MPASI. Ya. Kemudian juga ada kami, sekarang saya senang sekali ini jujur, karena banyak sekali dokter-dokter dan tenaga medis yang suka berbagi ilmu di media sosial. Ini tentunya sangat membantu kami untuk belajar. Jadi biasanya kalau ada caption atau segala macam postingan dari dokter bisa kami repost untuk bisa kami pelajari bersama. Seperti itu. Next bisa duet sama Dokter Devina nih. Bisa dong. Boleh. Mudah-mudahan ya dok, di lain kesempatan. Oke. Sudah saya Baik. calling-calling tadi. Betul. Jangan lupa calling saya juga ya kalau butuh host ya. Buat sobatnya juga jangan lupa. Oke, kita kan ngomongin nggak cuma soal jantung nih ya dok ya. Jadi kita ngomongin tentang gimana caranya supaya anak ini kita bisa mendeteksi sejak dini kesehatan jantungnya, harapannya tumbuh kembang anak bisa optimal. Nah, nggak terlepas dari yang namanya nutrisi yang perlu diberikan untuk anak-anak.
kita harus tahu nih, nutrisi apa yang perlu diberikan untuk anak-anak supaya bisa tetap sehat jantungnya dan bahkan kehidupannya. Oke, sebenarnya sih nggak ada yang khusus untuk nutrisi untuk jantung ya. Yep. Jadi memang nutrisinya mesti dilengkapi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Jadi, nah kan mungkin dulu teman-teman yang pernah ngikutin ya, yang di GRG sebelumnya juga kita bahas biasanya sih golden periodnya adalah di 1000 hari pertama kehidupan ya, dari sejak kehamilan dimulai sampai usia 2 tahun itu adalah masa golden periodnya, benar-benar yang itu kita harus optimalkan gitu. Nah itu jadi dari awal kehamilan gizi ibu hamilnya harus dilengkapi dengan ditambahkan suplementasi zat besi, itu yang penting dari ibu hamilnya. Kemudian dari inisiasi dini, kemudian di ASI eksklusif, dilanjutkan dengan MPASI. Nah MPASI ini yang mesti dilengkapi dari makro sama mikronutriennya, dilengkapi mulai menu lengkapnya dari karbohidrat, protein hewani diutamakan, dengan kemudian dengan protein hewani tadi ya, dengan lemak tambahannya mesti dilengkapi dengan kemudian selain itu kembali lagi imunisasi ya yang harus dilengkapi. Baik, kayaknya akan ada banyak juga yang akan kita obrolkan nanti ya tentang nutrisi sebelum kita ke penyakit jantungnya. Kita akan break dulu aja Sobat Ki, gimana ya, kita break dulu bentar, nanti kita akan balik lagi, tetap di BTS. Sound. Begitu banyak perjumpaan dalam hidup kita. Halo, hai, apa kabar? Ada sapa yang diujar, ada nomor yang ditukar. Ada yang berhasil menemukan cinta, terpuaskan lapar dan dahaganya, menjalin persahabatan sejati, menyambung tali silaturahmi, dan merajut mimpi masa depan. Satu demi satu nomor tersimpan, waktu demi waktu memori tercipta. Sampai datanglah situasi tak terduga. Tetap tenang, tak perlu banyak aksi. Ambil kendali dengan satu nomor kunci. Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan. 8 hari yang lalu, hidupnya terasa tak ada harapan. Namun siapa sangka, kini harapannya tanpa batasan. 3 hari yang lalu, tiap langkah butuh banyak kesabaran. Kini, ia tak sabar melangkah lebih jauh bersamanya. Saat hidup berubah tak terduga, semua rencana harus tertunda. Untuk itu, Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat menggunakan peralatan terbaik agar Anda pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan. 8 hari yang lalu, hidupnya terasa tak ada harapan. Namun siapa sangka, kini harapannya tanpa batasan. 3 hari yang lalu, tiap langkah butuh banyak kesabaran. Kini, ia tak sabar melangkah lebih jauh bersamanya. Saat hidup berubah tak terduga, semua rencana harus tertunda. Untuk itu, Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat menggunakan peralatan terbaik agar Anda
pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan. 8 hari yang lalu, hidupnya terasa tak ada harapan. Namun siapa sangka, kini harapannya tanpa batasan. 3 hari yang lalu, tiap langkah butuh banyak kesabaran. Kini, ia tak sabar melangkah lebih jauh bersamanya. Saat hidup berubah tak terduga, semua rencana harus tertunda. Untuk itu, Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat menggunakan peralatan terbaik agar Anda pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan. 8 hari yang lalu, hidupnya terasa tak ada harapan. Sound of Knowledge. Sound of Knowledge. Sound of Knowledge. Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini kita masih ngobrol-ngobrol dengan Dr. Devina Marsita Ingesantoso selaku dokter spesialis anak Siloam Hospitals, dan yang di sebelah saya nutritionist ya, betul ya? Oh, maaf, saya mengklaim. Jadi ada Mbak Via selaku founder of komunitas Empasi Homemade Jember. Nah, sebelum kita ke Dokter Devina lagi, kalau dari komunitas Empasi sebenarnya seberapa intensif sih melakukan edukasi untuk pemenuhan nutrisi anak? Untuk membagi informasi? Yes. Oke. Jadi di komunitas Empasi Homemade itu ada beberapa agenda kegiatan. Kami bedakan dengan kegiatan online dan offline. Untuk kegiatan online itu kami ada namanya diskusi WhatsApp, berbagi resep MPASI iya, kemudian ada juga waminar. Waminar ini adalah pull-up, cuma di kami disebutnya waminar. Di mana di waminar ini kami mengundang expert dalam bidangnya. Yang pernah kami undang adalah beberapa dokter spesialis anak, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya. Oke. Kemudian untuk kegiatan online juga ada webinar. Sama halnya dengan pull-up atau webinar, kami juga mengundang beberapa expert. Oke. Iya. Memang agak blank-blank dikit ya. Ada suara-suara sendiri tetap muncul ya. Coba deh kita lanjut aja. Gitu. Kemudian ada juga kegiatan offline. Nah, kegiatan offline ini bisa dibilang rutin karena dari tahun 2017 hingga sekarang ada yang namanya kelas edukasi. Kelas edukasi itu adalah sama seperti seminar, cuma kami kemas sesantai mungkin. Untuk ibu-ibunya, kami mengundang expert langsung, mulai dari dokter spesialis anak, mulai dari nutrisionis, dan yang akan datang ini kami dengan psikolog, seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan playdate ini untuk stimulasi anak, seperti
gitu. Jadi kami ingin menyampaikannya itu ada nutrisinya dapat, stimulasinya mudah-mudahan juga bisa dapat. Keren banget ya. Nah, kita kembali lagi ke Dokter Devina. Ini kan kaitannya sama nutrisi ya, Dok ya. Tadi kan udah sampaikan nih, 1000 hari pertama ya, itu yang krusial banget untuk seorang anak. Mungkin itu juga akhirnya berpengaruh untuk kesehatannya juga ya nanti ya. Salah satunya yaitu dari jantung itu. Gitu. Nah, kadang kita juga melihat tiba-tiba ada anak yang didiagnosis gitu, Dokter. Sebenarnya diagnosisnya itu apakah memang dia sudah bawaan sejak lahir ataukah karena nutrisinya ini yang mungkin dia kekurangan nutrisi sehingga akhirnya dia tiba-tiba mengidap penyakit itu, Dok. Oh, oke. Untuk penyakit jantung itu kan sebenarnya ada yang penyakit jantung bawaan ya. Iya. Jadi memang didapat sejak lahir, ada juga penyakit jantung didapat. Jadi itu didapat waktu dia sudah beranjak agak besar ya. Itu biasanya sih disebabkan oleh yang namanya penyakit jantung rematik seperti itu. Nah, sebenarnya sendiri nggak ada hubungan dari makanan ya, dari kekurangan nutrisi atau bagaimana menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung rematik sendiri. Karena penyakit jantung bawaan sendiri sampai sekarang pun masih belum diketahui penyebabnya apa. Masih belum bisa dijelaskan penyebabnya apa. Tapi nutrisi yang tepat itu harus didapatkan oleh seseorang yang khususnya mengidap penyakit jantung bawaan. Karena biasanya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu mengalami status gizinya kurang biasanya, sampai ada beberapa sampai ke arah gizi buruk seperti itu. Jadi kita harus memberikan makanan yang tepat gitu untuk mengejar tumbuh kembangnya secara optimal gitu. Oke, balik lagi ke asupan makanan yang harus diberikan ya untuk buah hati. Kalau untuk anak-anak yang mungkin mengalami kelainan pada jantungnya, sebenarnya perlukah kita mewanti-wanti ada makanan-makanan yang perlu menjadi pantangan gitu buat mereka, khususnya dalam pemenuhan nutrisi? Gini, jadi untuk pantangan makanan sendiri sih sebenarnya tidak ada. Cuma kita harus mengoptimalkan dengan anak-anak yang dengan jantung bawaan itu biasanya ya, itu kan kalau masih bayi biasanya menyusunya agak berhenti-berhenti gitu ya, karena dia lelah begitu. Atau anak yang cepat, yang agak besar, yang makannya sedikit-sedikit seperti itu takutnya nutrisinya kan tidak optimal. Jadi kita harus mengoptimalkan gimana caranya kita buat gizinya itu padat ya, padat gizinya dengan jumlah yang sedikit gitu. Atau misal kita bantu dengan susu khusus yang untuk yang lebih tinggi kalorinya, biasanya seperti itu. Tadi apa lagi sorry? Pantangannya ya, pantangan sorry. Pantangannya sendiri untuk yang tadi penyakit jantung bawaan. Sorry ya, saya sedikit cerita lagi. Penyakit jantung bawaan kan dibagi dua juga. Itu ada yang asianotik, itu yang anaknya tidak biru. Ada yang sianotik, itu yang anaknya lahir biru gitu ya. Nah, untuk yang penyakit jantung bawaan asianotik biasanya lebih tidak ada pantangan ya. Anaknya relatif lebih, pertumbuhannya lebih baik sih biasanya. Gizinya lebih dalam gizi baik lah, dalam range normalnya kayak gitu. Kalau yang sianotik kadang-kadang memang yang tadi saya bilang jatuh ke gizi kurang atau gizi buruk seperti itu. Nah, untuk ini sebenarnya nggak ada pantangan makanan khusus, kecuali anaknya ini jatuh ke dalam gagal jantung ya. Begitu, itu harus ada batasan untuk asupan garam dan cairannya yang mesti dibatasi seperti itu. Baiklah, kadang kan ada yang pernah bilang gini nih ya, Taufia juga ya. Jadi anak kalau punya kelainan pada jantung itu aktivitasnya harus dibatasi gitu. Pernah dengar cerita kayak gitu nggak Mbak Fia? Pernah juga ya. Jadi entah ini sebenarnya perlu memang benar ya, atau memang sebenarnya mereka itu aktivitasnya boleh sama aja dengan anak-anak biasanya, Dok? Oke, jadi kembali lagi yang tadi, untuk penyakit jantung bawaan yang asianot ya, yang tidak biru, biasanya sih nggak ada pembatasan gitu. Untuk yang sianosis itu kan dia biasanya nggak boleh terlalu banyak tekanan ya. Dalam arti misal kayak ngeden atau angkat sesuatu yang berat gitu takutnya tambah biru gitu. Jadi untuk anak-anak yang PGB yang sianotik atau yang asianotik tapi dalam keadaan masuk ke gagal jantung, itu yang perlu pembatasan aktivitas. Kalau selama yang asianotik tidak ada masalah yang lain, biasanya tidak ada pembatasan aktivitas khusus. Oke.
ya senormal anak-anak biasa Senormal, lah ya, berarti betul. ya. Oke, mungkin ini perlu kita luruskan ke ibu-ibu juga ya, mungkin ke anggota komunitas empati juga, mungkin kalau ada yang masih menganggap hal seperti itu adalah apa ya normal, anak-anak yang punya jantung, kamu jangan bikin ini, jangan capek-capek gitu ya. Berarti nggak masalah sebenarnya aktivitas Ya, itu nggak masalah. Oke. Yang Tetap, seperti tapi itu. harus diawasi ya. Jadi Oh, tetap harus diawasin. Khawatirnya mungkin tiba-tiba kayak mengalami, mohon maaf nih, kayak tiba nyeri dada gitu ya. Ada mengalami keluhan-keluhan jantung mungkin dari situ ya. Itu yang PJB ASEAN itu tadi harus diawasi apakah dia sampai ke arah gagal jantung atau enggak ya. Jadi mesti kontrol rutin, biasanya sih sekitar 6 bulan sekali kayak gitu mesti ada ya. Oke, Gitu. baik. Itu ya Sobat G. Nah, bentar lagi kita juga akan bahas lagi nih tentang apakah penyakit jantung ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kemudian seberapa rutin sebenarnya anak ini perlu melakukan medical check up. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Sound of Knowledge.
Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan. 8 hari yang lalu, hidupnya terasa tak ada harapan. Namun siapa sangka, kini harapannya tanpa batasan. 3 hari yang lalu, tiap langkah butuh banyak kesabaran. Kini, ia tak sabar melangkah lebih jauh bersamanya. Saat hidup berubah tak terduga, semua rencana harus tertunda. Untuk itu, Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat menggunakan peralatan terbaik agar Anda pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Sound of Knowledge. Berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals. Tentunya sore hari ini sebelum kita lanjut lagi ke segmen berikutnya, kita bahas full mengenai jantung. Kita akan lanjutkan lagi nih Sobat Kay tentang penyakit jantung dan untuk pertumbuhan anak. Nah, Dokter Devina, apakah penyakit jantung ini memang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak nanti? Ya, oke. Seperti tadi saya bilang, kalau penyakit jantung ya, biasanya itu anaknya kalau tidak dapat nutrisi, anaknya bisa jatuh ke arah gizi kurang atau bahkan sampai gizi buruk begitu. Untuk berat badannya biasanya sulit naik seperti itu ya. Nah itu nanti kalau berat badannya lama nggak naik, bisa jadi juga mengarah ke stunting begitu. Dan kalau stunting sendiri juga biasanya mempengaruhi ya untuk perkembangan otaknya seperti itu. Itu dia pengaruhnya ya. Jadi sebenarnya jantung ngeri banget ya Mbak Jaya, kalau kita lihat ya, penyakit ini akhirnya bisa mempengaruhi anak menjadi stunting, lagi bahkan pertumbuhannya terganggu otomatis. Nah jadi kalau misalkan supaya untuk jaga-jaga, kita kan juga perlu melakukan medical check up ya. Khawatirnya nih di tengah ketika masa tumbuh kembangnya ada sedikit gangguan ya. Sebenarnya yang paling bagus intensitas untuk melakukan medical check up itu bagaimana dok? Oke, karena tadi ya dua tahun pertama adalah golden periodnya ya. Jadi untuk pemeriksaan tumbuh kembangnya masih 1 bulan sekali gitu. 1 bulan sekali di bawah setahun, nanti setelah di atas tahun itu 3 bulan sekali. Setelah itu setelah 2 tahun agak panjang, 6 bulan sekali. Atau kayak anak yang udah lebih besar bisa sampai setahun sekali. Gitu. Mengikuti juga mungkin dari dokter juga nanti ya, ya. Selalu rutin untuk membawa ke rumah sakit ya, melakukan pemeriksaan. Ngomong-ngomong Mbak Fia udah punya putra kan? Punya Mas. Punya. Baik, jangan tanya saya tapi ya. Baru mau tanya ini. Iya dong. Putranya selama ini sering nggak diajak untuk medical check up gitu? Sering Mas. Kebetulan anak pertama saya itu ASD dok. Oh. Oke, jadi memang ya rutin, mau nggak mau memang rutin. Kemudian yang kedua juga, kemarin ini sempat faltering dok, untuk 4 bulan. Tidak naik, aduh pusing nih dok. Akhirnya alhamdulillah sudah ada jalan keluarnya. Bagaimana, dan sekarang lagi proses untuk menaikkan berat badan karena juga pasca sakit. Dan seperti itu. Iya. Penting banget ya kita untuk melakukan medical check up. Jangan lupa Sobat K, kalau Anda mau medical check up udah nggak usah jauh-jauh, langsung aja Anda datang ke Siloam Hospital. Sekarang di sini juga Sobat K bisa langsung melakukan medical check up, Anda bisa langsung merasakan pelayanan yang sangat maksimal dan tidak perlu khawatir karena pasien BPJS, Anda yang punya BPJS bisa langsung datang ke Siloam Hospital.
Jadi buat apa Anda mesti cari-cari tempat untuk melakukan medical check up, apalagi juga untuk tumbuh kembang anak ya dok Betul, ya? betul banget. Oke, keren sekali. Sebentar lagi, 1 atau 2 menit lagi, saya akan hadirkan narasumber yang berbeda, Sobat K. Jadi, bukannya saya ngusir sebenarnya, Oke. tapi terima kasih banyak ya Dokter Devina, dan juga ada Mbak Via dari Komunitas Empati. Kita udah sharing-sharing tentang pertumbuhan anak, karena bentar lagi kita akan bahas tentang penyakit jantung yang menyerang anak-anak, bahkan penyakit jantung bawaan. Jadi pastikan 1 atau 2 menit aja, udah nggak usah kemana-mana Sobat K, tetap di BTS berbagi tips sehat. Sound of Knowledge. Begitu banyak perjumpaan dalam hidup kita. Halo, hai, apa kabar? Ada sapa yang diujar, ada nomor yang ditukar. Ada yang berhasil menemukan cinta. Terpuaskan lapar dan dahaganya. Menjalin persahabatan sejati. Menyambung tali silaturahmi. Dan merajut mimpi masa depan. Satu demi satu nomor tersimpan. Waktu demi waktu, memori tercipta. Sampai datanglah situasi tak terduga. Tetap tenang, tak perlu banyak aksi. Ambil kendali dengan 1 nomor kunci. Begitu banyak perjumpaan dalam hidup kita. Halo, hai, apa kabar? Ada sapa yang diujar, ada nomor yang ditukar. Ada yang berhasil menemukan cinta. Terpuaskan lapar dan dahaganya. Menjalin persahabatan sejati. Menyambung tali silaturahmi. Dan merajut mimpi masa depan. Satu demi satu nomor tersimpan. Waktu demi waktu, memori tercipta. Sampai datanglah situasi tak terduga. Tetap tenang, tak perlu banyak aksi. Ambil kendali dengan 1 nomor kunci. Sound of Knowledge. 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 Oke, Sobat K, kita masih ngobrol-ngobrol live dari Siloam Hospitals. Saya merasa ini bukan rumah sakit loh dokter, saya senang banget saya jalan-jalan dari tadi. Mungkin karena orangnya suka jalan-jalan ya. Jadi ketika datang ke Siloam, saya juga jalan-jalan terus nih dari tadi. Makanya Anda nggak usah khawatir Sobat K, kalau memang merasa Anda pengen medical check up, Anda mungkin punya keluhan-keluhan, langsung aja datang ke Siloam Hospitals, ada di kompleks Lipo Mall Plaza. Jadi Sobat K bisa langsung mendapatkan pelayanan terbaik dari Siloam Hospitals. Di BTS berbagi tips sehat, Anda udah melihat ya, jadi sebelah saya udah berubah semua ini. Saya aja nggak berubah Sobat K, tetap saya ya kan. Nah, sore hari ini saya mau kenalin dulu 2 narasumber saya. Setelah tadi ada Mbak Lutfiatul, founder of Komunitas Empati Homemade Jember, dan Dr. Devina Marsita Inge Santoso. Kali ini yang pas di sebelah saya adalah Fatin Sidkia Lubis. Oh, bukan. Makanya dari tadi diem aja. Oke,
Selamat sore. Ini ada Mbak Ria Putri ya, admin komunitas Empasi Homemade Jember. Salah satu adminnya. Kabar baik ya Mbak Ria? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, saya tanya kabarnya kok masih agak bingung-bingung nih. Kalau ada keluhan, oh gitu. Kirain kalau ada keluhan sakit, udah langsung aja ke sini gitu loh, nggak usah jauh-jauh. Kita kan lagi di Siloam. Oke, baiklah. Sebagai admin berarti ini juga aktif ya di sosial medianya, di kegiatan-kegiatan gitu. Karena emang kita di komunitas itu ada kegiatannya tiap minggu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu selalu ada kegiatan. Makanya kita dibagi per hari itu siapa yang untuk mengisi gitu. Jadi memberikan edukasi juga. Keren banget, berikan edukasi terus ya untuk para ibu ya. Iya. Para bapak gimana, diedukasi nggak? Waktu itu di ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu dulu ya, nanti tinggal disalurin ke bapaknya. Oke, selain itu juga ada Dr. Elvan Mulyono, SPJP KVH, selaku dokter spesialis jantung Siloam Hospitals Jember. Kita ketemu lagi nih Dr. Elvan ya. Gimana? Sorry. Kabar baik ya? Baik. Oke, masih aktif lari-larinya, dokter? Aktif masih. Aktif. Terakhir kayaknya kemarin bulan apa ya kita ada kegiatan di Jember ya waktu itu ya? Kemarin Jember, kemarin terakhir Bromo ikut. Wih, keren. Kapan-kapan saya diajak dong, Dok. Saya pengen bisa lari dari kenyataan hidup saya. Oke, Sobat K, kita masih ngobrolin lagi soal jantung ini ya. Jadi karena kebetulan Dr. Elvan sebagai dokter spesialis jantung, kita harus tahu nih Sobat K, seberapa besar sih peluang penyakit jantung bawaan bisa terjadi pada setiap kelahiran bayi, Dok? Ya, jadi jantung bawaan adalah kelainan struktur. Jadi struktur jantung dan pembuluh darah pada masa dia sebelum kelahiran. Jadi disebut sebagai jantung bawaan. Nah, peluang orang itu bisa mengidap adanya suatu jantung bawaan itu kalau di prevalensi itu kurang lebih 8 per 1000 kelahiran. Wow. Pasti ada PJB-nya, penyakit jantung bawaan. Itu prevalensi dari penyebabnya apa sih itu, Dok? Apakah dari gaya hidup orang tuanya atau bagaimana? Jadi kalau penyebab pasti bukan dari anaknya karena bawaan. Iya, berarti bawaan kan dari ya. orang tuanya. Nah, kalau dari orang tuanya itu salah satu penyebabnya adalah bisa karena infeksi. Kalau infeksi itu biasanya infeksi rubella. Jadi sebelum, terutama kalau kena pada trimester pertama itu yang bermasalah. Kemudian orang tuanya ada diabetes mellitus, kencing manis. Kemudian ada orang tuanya mungkin ibunya ya, terutama merokok, alkoholik. Nah, itu akan berhubungan dengan bisa berhubungan dengan penyakit jantung bawaan. Cuma penyakit jantung bawaan ini itu sampai sekarang pun masih belum pasti diketahui. Tapi salah satu faktor resikonya kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Ngeri banget ya kita Mbak Ria ya kalau ngelihat dari orang tua harus jaga kesehatan nih. Ya. Oke, ngomong-ngomong kalau dari teman-teman dari komunitas Empasi, ada cerita-cerita nggak yang punya keluhan anaknya ternyata mengidap penyakit jantung gitu? Sampai saat ini sih masih belum ada ya. Iya, mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak ada ya. Jangan sampai ya. Karena emang kita kan komunitasnya fokusnya ke MPASI. Jadi kita lebih ke nutrisi anak. Sekarang juga stimulasi anak, seperti itu. Kebanyakan sih memang ibu-ibu mungkin anak saya nih susah makan, gitu. BB-nya turun habis sakit. Tapi mungkin bisa share resep untuk booster MPASI-nya seperti apa gitu. Ya syukur sih kalau emang nggak ada ya sampai gitu ya. Nah kemudian nih Dok, apa saja sih sebenarnya penyakit jantung pada anak yang perlu kita ketahui gitu? Oh ya, jadi yang perlu kita ketahui pada jantung anak ini ada beberapa jenis. Jadi kan sudah tadi Dokter Devina menjelaskan ada yang sebutnya cyanotik, acyanotik. Nah, yang paling sering adalah dia di acyanotik. Acyanotik itu artinya kebiruan. Jadi tidak ada kebiruan. Jadi jenis-jenisnya itu adalah salah satunya ada ASD, VSD, PDA, itu salah satu jenis-jenisnya. Kalau yang cyanotik yang kebiruan pada anak bisa membiru, itu contohnya yang paling sering adalah prevalensi yang paling sering adalah tetralogi ovalo. Gitu. Oke, itu adalah yang paling sering ya? Yang paling sering dialami oleh anak-anak. Nah, dan kita nanti juga perlu tahu Sobat K, sejak kapan sih kita perlu mendeteksi kesehatan jantung anak, kemudian bagaimana cara kita melakukan pendeteksiannya, apakah dengan mikroskop atau lain sebagainya, atau dengan insting aja, kayaknya nggak mungkin. Nanti di BTS berbagi tips sehat. Sound of Knowledge.
Begitu banyak perjumpaan dalam hidup kita. Halo, hai, apa kabar? Ada sapa yang diujar, ada nomor yang ditukar. Ada yang berhasil menemukan cinta. Terpuaskan lapar dan dahaganya. Menjalin persahabatan sejati. Menyambung tali silaturahmi. Dan merajut mimpi masa depan. Satu demi satu nomor tersimpan. Waktu demi waktu, memori tercipta. Sampai datanglah situasi tak terduga. Tetap tenang, tak perlu banyak aksi. Ambil kendali dengan satu nomor kunci. Begitu banyak perjumpaan dalam hidup kita. Halo, hai, apa kabar? Ada sapa yang diujar, ada nomor yang ditukar. Ada yang berhasil menemukan cinta. Terpuaskan lapar dan dahaganya. Menjalin persahabatan sejati. Menyambung tali silaturahmi. Dan merajut mimpi masa depan. Satu demi satu nomor tersimpan. Waktu demi waktu, memori tercipta. Sampai datanglah situasi tak terduga. Tetap tenang, tak perlu banyak aksi. Ambil kendali dengan satu nomor kunci. Begitu banyak perjumpaan dalam hidup kita. Halo, hai, apa kabar? Ada sapa yang diujar, ada nomor yang ditukar. Ada yang berhasil menemukan cinta. Terpuaskan lapar dan dahaganya. Menjalin persahabatan sejati. Menyambung tali silaturahmi. Dan merajut mimpi masa depan. Satu demi satu nomor tersimpan. Waktu demi waktu, memori tercipta. Sampai datanglah situasi tak terduga. Tetap tenang, tak perlu banyak aksi. Ambil kendali dengan satu nomor kunci. Kita masih ngobrolin tentang jantung di BTS Berbagi Tips Sehat bersama dengan Dr. Elvan, ada Mbak Ria juga ya. Namanya itu hampir sama loh Mbak Ria dengan Mbak Via ya. Hampir sama. Mungkin karena satu energi ya, sama-sama di komunitas empati gitu. Apakah ini berlaku juga untuk anggota yang lain? Namanya Ria, Lia, Sia, Dia, apa dan lain sebagainya? Oh enggak ya, berdua aja ya. Oke. Nah, kita lanjutin lagi nih karena tadi sempat yang jadi pembahasan kita adalah sejak kapan sih Dr. Elvan kita itu harus mendeteksi kesehatan jantungnya anak dan gimana caranya? Oke, jadi untuk mendeteksi awal memang karena pada saat kelahiran itu ada pada dokter anak, jadi dari dokter anak itu harus pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu artinya kita dengarkan apakah di jantung itu ada bunyi yang di luar normal seperti itu. Nah, itu deteksi paling dini. Jadi ketika lahir kita harus dokter anaknya harus sensitif untuk mendengarkan suara jantung. Nah, ketika itu ada suara jantung yang di luar normal, maka kita akan periksa lanjutan. Periksa lanjutannya adalah berupa namanya biasanya USG jantung atau ekokardiografi. Kita USG jantung kita pastikan karena penyakit jantung bawaan ini cukup banyak. Jenisnya banyak. Oleh karena itu kita harus pastikan ini yang jenis yang mana seperti itu. Berarti tahapannya ketika anak baru lahir itu ya dok ya, diperiksakan oleh pertama ditangani oleh dokter anak, dari situ nanti akan diteruskan ke dokter spesialis jantungnya dok. Selama ini kalau di Jember gimana nih dok? Apakah cukup banyak? Kalau di Jember pengalaman saya sih
Ada beberapa untuk ini, kurang lebih saya dapetin kalau di sekitar 10 lah sudah ini. Saya punya pasien untuk penyakit jantung bawaan. Selama ini Mbak Ria, kalau di lingkungan pernah nggak kedapatan mungkin dari teman-teman ya, selain dari komunitas nih, yang cerita kalau anaknya tuh punya masalah sama jantungnya gitu? Belum ada juga sih, Alhamdulillah belum ada. baru banget ya. Alhamdulillah. Iya. Soalnya juga kalau dengar ceritanya sih agak ngeri ya, soalnya mereka masih kecil, mereka udah punya penyakit juga gitu loh. Dan jantung ini kan kalau kita pikir ini adalah penyakitnya orang tua ya, ada yang bilangnya gitu ya Dok ya. Tapi ternyata ini malah penyakit yang menyerang anak-anak juga. Makanya Sobat K, jadi kita tidak hanya menjaga diri kita pribadi, tapi untuk anak-anak pun dari kelahiran itu Dokter Elvan ya. Kebetulan juga ada yang bertanya, jadi kita di sini karena ada teman-teman dari komunitas empati juga yang hadir, Sobat K. Jadi dari Ibu Elok dari komunitas Happy Mom, ibu-ibu bahagia ini ya. bahagia sekali. Ciri-ciri untuk tahu anak terkena penyakit jantung sejak dini itu bagaimana? Ya, jadi untuk ciri-cirinya penyakit jantung bawaan itu tergantung tergantung jenisnya. Ya. Setelah kita tahu tentang jenisnya, tergantung besaran masalahnya. Jadi contohnya, jadi bicara tentang penyakit jantung bawaan itu bicara tentang kebocoran rata-rata. Nah, kebocoran itu ada ringan, sedang, berat. Kalau kebocoran itu ringan atau sedang, biasanya tidak menimbulkan gejala, asimptomatik, tidak ada gejala, bisa tidak ada gejala. Nah, ketika itu ada masalah, semakin besar masalah kebocorannya, maka timbullah sebuah gejala. Nah, gejala yang paling sering adalah kalau itu ada di bayi, itu biasanya menyusu ya, jadi sulit untuk menyusui. Jadi menyusu itu tidak bisa, anak tuh sulit untuk dilakukan untuk menyusu. Kemudian kalau menyusu itu biasanya terengah-engah, jadi kayak orang minum tapi kayak orang sudah capek sekali, ngos-ngosan, ya. Seperti itu ciri khas, terus berkeringat gitu, seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya untuk yang masuk pada gejala dari penyakit jantung bawaan yang tingkat lanjut seperti itu. Nah, kalau itu masuk di yang tahapan tadi itu masuk di dalam proses gagal jantung. Jadi kalau sudah sampai masuk tahap gagal jantung biasanya mudah sesak. Kemudian ada juga yang jenis lainnya juga bisa membiru, ya, tubuh membiru. Nah, seperti itu. Itu dia Sobat K, ciri-cirinya. Lalu sebenarnya masih banyak sebenarnya akan kita bahas, tapi setelah yang berikut ini. Sound of Knowledge. 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 Begitu banyak perjumpaan dalam hidup kita. Halo, hai, apa kabar? Ada sapa yang diujar, ada nomor yang ditukar. Ada yang berhasil menemukan cinta, terpuaskan lapar dan dahaganya, menjalin persahabatan sejati, menyambung tali silaturahmi, dan merajut mimpi masa depan. Satu demi satu nomor tersimpan, waktu demi waktu memori tercipta. Sampai datanglah situasi tak terduga. Tetap tenang, tak perlu banyak aksi. Ambil kendali dengan satu nomor kunci. Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan.
8 hari yang lalu hidupnya terasa tak ada harapan. Namun siapa sangka, kini harapannya tanpa batasan. 3 hari yang lalu, tiap langkah butuh banyak kesabaran. Kini, ia tak sabar melangkah lebih jauh bersamanya. Saat hidup berubah tak terduga, semua rencana harus tertunda. Untuk itu, Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat menggunakan peralatan terbaik agar Anda pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera. Sound of Knowledge. Lanjutin lagi Sobat K, obrolan kita tentang penyakit jantung bersama Dr. Elvan, dan di sebelah saya juga ada Mbak Ria dari komunitas Empasi. Mbak Ria, mungkin kita bisa baca nih ya, ada pertanyaan lagi yang masuk nih. Coba nih kita cek nih pertanyaan yang berikutnya, yang nomor 2 nih Mbak Ria. Dok, ini saya mau tanya ya dok. Ya. Bayi biru itu bagaimana ya dok maksudnya? Ya. Jadi bayi biru itu adalah awalnya adalah sebuah kelainan dari jantung yang disebut sebagai cyanotic. Jadi ada gangguan. Jadi contohnya itu adalah namanya, salah satunya yang paling sering adalah tetrabenazolone. Jadi artinya di dalam darah itu lebih banyak kadar darah kotornya. Jadi dia ada kekeliruan di dalam karena kebocoran. Jadi yang seharusnya nutrisi badan kita itu mendapatkan oksigen yang baik, nah ini mendapatkan darah kotor di dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Akhirnya presentasi di dalam si bayi itu menjadi biru. Jadi warna kuku atau warna kulit jadi biru, terutama terlihat di mulut, area mulut sama di tangan, biasanya membiru. Kapan itu membiru? Biasanya membiru kalau melakukan aktivitas. Jadi aktivitas lebih berat, biasanya si bayi ini atau anak balita gitu lari-lari seperti itu, dia akan sesak kemudian membiru. Jadi artinya apa? Artinya jumlah oksigen di dalam tubuh bayi tersebut itu kurang. Akhirnya presentasinya dalam bentuk biru. Oke, itu yang dinamakan bayi biru ya. Sudah terjawab ya Ibu Pipit dari komunitas Daya Darah. Tadi itu kan kita sempat bahas tentang faktor bawaan ya, jadi penyakit jantung. Tapi kalau ada nggak sih dok yang non bawaan, di tengah masa pertumbuhannya tiba-tiba anak ini terkena penyakit jantung? Ya, oke. Jadi memang pada anak-anak ini selain yang paling sering memang PJB, penyakit jantung bawaan, ada penyakit-penyakit yang di luar itu, yang non bawaan. Contohnya salah satunya adalah penyakit jantung rematik. Nah, penyakit jantung rematik itu apa? Biasanya itu sering pada anak-anak usia 4-5 tahun itu terinfeksi sering batuk pilek. Jadi batuk pilek, kemudian ada bakteri yang paling sering jantung rematik adalah Streptococcus. Dia nempel di mana? Di tenggorokan kita, kemudian dia beredar dalam darah kita, dia nempel di katup jantung. Nah, itulah dari katup jantung itulah dia akan menyebabkan gangguan katup di jantung. Jadi akhirnya ya terjadilah satu jantung rematik. Yang pada akhirnya lama-lama kalau dibiarkan itu akan masuk ke dalam tahap gagal jantung. Seperti itu. Yang kedua, selain itu juga contohnya ada juga penyakit autoimun. Mungkin pernah dengar penyakit Kawasaki syndrome. Nah, Kawasaki syndrome itu salah satu penyakit autoimun yang bisa terjadi pada anak-anak gitu. Bukan harus bawaan dia, tapi karena autoimun akhirnya terjadilah penyakit Kawasaki syndrome. Oke, baik. Itu untuk yang non bawaannya ya dok ya. Dan kita mungkin boleh ini juga ya dok ya, penasaran selama ini penyakit jantung itu pada anak-anak bisa sembuh nggak sih? Oke, jadi kalau itu penyakit jantung bawaan dengan kebocoran tingkat sedang atau besar ya, jadi ukurannya itu bocornya itu besar contohnya, maka yang harus kita lakukan adalah total koreksi. Koreksi itu artinya dengan cara operasi. Jadi tindakannya bisa dengan cara operasi atau dengan menutup lokasi dari kebocoran itu. Seperti itu. Jadi kalau bilang bisa sembuh, ada beberapa kasus memang PJB itu semuanya rata-rata bisa sembuh seperti itu. Dengan cara apa? Dengan tindakan koreksi. Harus dengan tindakan koreksi.
Bagaimana jika itu tidak kita lakukan? Suatu hari nanti, pada saat dewasa, yang kita khawatirkan adalah masuk di tahap tadi yang saya bilang tahap gagal jantung. Apa yang akibat dari masuk ke tahap gagal jantung? Si anak akan sering sesak, nggak bisa melakukan aktivitas lagi seperti itu. Baik, mengerikan sekali kalau ngomongin jantung ya. Saking mengerikannya ternyata waktu kita udah habis nih, Dokter Elvan dan Baria ya. Terima kasih Sobat K buat Anda yang sudah mengikuti BTS berbagi tips sehat kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga bisa menjadi sebuah referensi ya. Jadi kita jadi lebih mawas diri juga ya Dok ya untuk menjaga anak-anak supaya tidak terkena penyakit jantung. Bisa nih dilanjuti di komunitas empati nanti ya pembahasan kayak gini ya. Bisa. Mungkin ya untuk kedepannya jadi orang tua bisa aware. Ketika memang ini kuncinya ketika orang tua karena nanti kan untuk melahirkan buah hati mereka harus benar-benar sehat ya Dok ya. Jangan sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk yang pada akhirnya akan memicu anak yang menjadi korbannya terkena penyakit jantung. Sekali lagi terima kasih kehadirannya sore hari ini Dr. Elvan dan juga Mbak Ria. Dan Sobat K, demikian untuk BTS kali ini. Kita live dari Siloam Hospitals Jember. Jangan lewatkan untuk BTS di edisi berikutnya hanya di K Radio. Sound of Knowledge. Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan. 8 hari yang lalu, hidupnya terasa tak ada harapan. Namun siapa sangka, kini harapannya tanpa batasan. 3 hari yang lalu, tiap langkah butuh banyak kesabaran. Kini, ia tak sabar melangkah lebih jauh bersamanya. Saat hidup berubah tak terduga, semua rencana harus tertunda. Untuk itu, Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat menggunakan peralatan terbaik agar Anda pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan. 8 hari yang lalu, hidupnya terasa tak ada harapan. Namun siapa sangka, kini harapannya tanpa batasan. 3 hari yang lalu, tiap langkah butuh banyak kesabaran. Kini, ia tak sabar melangkah lebih jauh bersamanya. Saat hidup berubah tak terduga, semua rencana harus tertunda. Untuk itu, Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat menggunakan peralatan terbaik agar Anda pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan. 8 hari yang lalu, hidupnya terasa tak ada harapan. Namun siapa sangka, kini harapannya tanpa batasan. 3 hari yang lalu, tiap langkah butuh banyak kesabaran. Kini, ia tak sabar melangkah lebih jauh bersamanya. Saat hidup berubah tak terduga, semua rencana harus tertunda. Untuk itu, Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat menggunakan peralatan terbaik agar Anda pulih lebih cepat.
Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Seminggu yang lalu, ia menangis kesakitan. Sekarang, hanya ada tangis kebahagiaan. 8 hari yang lalu, hidupnya terasa tak ada harapan. Namun siapa sangka, kini harapannya tanpa batasan. 3 hari yang lalu, tiap langkah butuh banyak kesabaran. Kini, ia tak sabar melangkah lebih jauh bersamanya. Saat hidup berubah tak terduga, semua rencana harus tertunda. Untuk itu, Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat menggunakan peralatan terbaik agar Anda pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Sound of Knowledge. Nanti bisa melalui Mbak Galuh ya. Nanti sama Mbak Galuh akan diteruskan ke saya. Yang pertama dari komunitas senam Aster L14 Bu Eri Lukman. Untuk usia 40 tahun ke atas. Durasi olahraga atau senam yang bisa dilakukan berapa lama? Ke Dokter Elvan atau dokter? Iya. Baik. Bicara dewasa udah. Iya. Jadi, soalnya kalau anak-anak mungkin ya kalau ini. Oke. Jadi segala usia di atas usia di atas 20 tahun memang ke 40 tahun memang kita sudah harus menjaga gaya hidup terutama olahraga. Jadi kalau olahraga itu rekomendasi dari jantung itu adalah kurang lebih setengah jam sampai 1 jam dalam seminggu itu 5 kali 5 sampai 6 kali. Jadi artinya kalau 5 sampai 6 kali kalau 1 minggu cuma 7 hari berarti artinya tiap hari. Jadi untuk olahraga durasi kurang lebih setengah sampai 1 jam. Olahraga yang seperti apa? Olahraga yang contohnya yaitu jogging, jalan, itu akan sangat membantu. Oke, baik. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Bu Eri Lukman. Kemudian terkait penyakit bawaan kelainan jantung dan pembuluh darah, saya adalah pasien dengan kelainan pembuluh darah di daerah talamus. Kelainan pembuluh darah pada seseorang apa juga berkaitan dan berpotensi dengan penyakit jantung? Ibu Pipit, Yayasan Daya Darah. Oke, itu kelainan jadi kelainan pembuluh darah di daerah talamus. Oke. Jadi kalau mama kelainan pembuluh darah di talamus berarti artinya itu kelainan pembuluh darah yang ke arah kepala seperti itu. Jadi untuk gangguan yang di arah kepala maka harus dilakukan kita periksa dulu. Jadi kita bisa periksa MRI untuk memastikan apakah benar-benar itu ada kelainan pembuluh darah. Kelainan pembuluh darah seperti apa? Biasanya yang paling sering adalah dia mengalami penyempitan pembuluh darah yang ke arah sana. Siap. Baiklah. Berikutnya dari LHC Little Heart Community, komunitas orang tua yang mempunyai anak PJB, penyakit jantung bawaan. Yang kami tanyakan, apakah anak-anak PJB yang sudah tindakan mempunyai resiko yang sama jika saat dewasa terkena penyakit jantung dewasa, misalnya jantung koroner. Oke, jadi di sini juga ada komunitas ini ya, komunitas jantung bawaan ya, Oke, dari ini ya. Oke. Jadi terima kasih sudah datang. Jadi memang kalau untuk penyakit jantung bawaan, ketika kita sudah melakukan koreksi, itu akan sama. Jadi pertama tergantung dari jenis masalahnya apa, kebocorannya di mana. Oke, sedikit saya mau bahas sedikit ya. Jadi yang paling sering itu kebocoran itu adalah yaitu mungkin yang disebut asianotik, tidak biru. Tidak biru itu biasanya dia bocornya itu di arah kalsium. Ini VSD namanya. Jadi sekat.
sekatnya, jadi ini kiri sama kanan. Jadi kanan sama kiri itu ada lubang di sini. Udah pernah lihat aslinya? Nah, itu yang nggak boleh. Udah pernah lihat aslinya gini. Nggak boleh ada aliran di situ. Nah, oleh karena itu harus Masih yang palsunya ini ya. Iya, kelainan yang kedua yang paling sering adalah PDA. PDA itu di sini. Ini ada pembuluh darah besar merah. Ini adalah bawa oksigen banyak. Yang ini oksigen kotor. Nah, waktu lahir di sini ada sekat di sini, warnanya beda. Nah, ini yang disebut sebagai PDA. Nah, ini adalah kalau ini pada waktu lahir dia harus menutup. Kalau itu tidak menutup, maka itu akan menimbulkan masalah untuk pada anak. Oleh karena itu ketika itu dilakukan koreksi semuanya, maka itu akan pada saat dewasa itu akan seperti orang normal sedia kala. Jadi tidak ada perbedaan sama orang normal. Nah, kalau dihubung-hubungkan sama jantung koroner, kasusnya beda lagi. Kalau jantung koroner bicara tentang pembuluh darahnya, pembuluh darah yang memberikan nutrisi yang merah ini. Nah, itu jadi kasusnya beda lagi. Apakah penyakit jantung bawaan terus kemudian dewasa bisa jadi PJK? Bisa-bisa saja. Kalau gaya hidupnya, pola hidupnya itu tidak sesuai dengan pola hidup yang tidak baik seperti itu. Jadi kemungkinan besar jadi jantung koroner bisa saja. Cuma itu berbeda ya. Jadi penyakit jantung bawaan apakah jadi koroner tidak ada hubungan ya. Oke, baik, terima kasih. Saya masih menunggu lagi, kalau mungkin ada pertanyaan boleh langsung ya. Ada Dokter Devina, Dokter Elvan. Pertanyaan seputar anak boleh ke Dokter Devina. Pertanyaan seputar jantung ke Dokter Elvan. Kalau ke saya pertanyaan seputar apa enaknya ya? Asal jangan tanya pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan waktu lebaran. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan waktu lebaran itu nggak baik ditanyakan sekarang. Betul ya Mas Rashid ya? Iya, silakan dulu. Dokter, saya punya anak, alhamdulillah sih saya sehat aja. Mas sekarang tuh anaknya kalau menurut hitungan berat badan dia obesitas. Apakah ada pengaruh obesitas terhadap kesehatan jantung? Ya, saya lagi. Ya. Oke, jadi obesitas kalau pada anak-anak mungkin obesitas itu tidak banyak tidak banyak mempengaruhi jantung sebenarnya. Nah, kalau obesitas diteruskan sampai usia 40 dan seterusnya, itulah jadi bakal masalah seperti itu. Jadi kalau anak-anak obesitas untuk saat muda ya sampai 20 tahun sampai usia 40 tahun itu masih oke. 30 tahun ya, masih oke. Tapi kalau di atas itu semua kemudian obesitas kita teruskan, gaya hidup kita nggak atur, ya kemungkinan besar itu kan salah satu faktor resiko. Jadi akhirnya ya bisa menyebabkan penyakit jantung. Saya tambahin sedikit ya. Kalau anak obesitas biasanya diteruskannya ke resistensi insulin, berarti jatuhnya anaknya ke diabetes biasanya. Diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 2 nanti komplikasinya banyak, bisa lanjutnya ke jantung koroner itu biasanya. Jadi makanya dari sedari kecil ditanamkan pola hidup sehat, dicapai berat badan idealnya supaya nggak keterusan sampai dewasa aja. Gitu. Sedang bantu ya, Ibu ya. Oke, terima kasih. Silakan. Ada dua. Mau kompimpa dulu atau ada yang menghalang gitu ya? Oke, silakan Ibu yang bermasker putih. Apakah sama lemah jantung sama jantung lemah? Lemah jantung sama jantung lemah. Oke, jadi itu istilah awam lemah jantung lemah sih sama aja sebenarnya. Itu istilah dari gagal jantung sebenarnya. Kalau masuk ke dunia jantung, jadi itu akan bicara tentang gagal jantung. Lemah jantung itu seperti adalah gagal jantung. Jadi artinya ketidakmampuan jantung memompa darah untuk bersirkulasi, memberikan nutrisi ke seluruh tubuh. Itulah yang disebut sebagai lemah jantung atau gagal jantung. Kalau yang tangannya sampai basah itu dok? Oke, kalau tangan sampai basah itu pertama tidak ada hubungannya sama jantung. Yang harus dipastikan memang itu mitosnya adalah tangan basah selalu bilang itu adalah gangguan jantung. Itu tidak ada hubungannya. Itu
itu karena setiap orang berbeda. Jadi ada orang yang punya tangannya basah, itu umumnya sih memang kita punya tangan itu tidak ada kelenjar keringat di tangan kita gitu. Cuman ada beberapa orang yang umumnya di sini ada kelenjar keringatnya, jadi dia gampang basah tangannya seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya yang pasti. Kadang megang uang itu basah gitu kan. Iya kan? Sudah bantu ya? Silakan. Biasanya ada belakangan ini kan sering terdengar berita misalnya orang habis olahraga kemudian kena serangan jantung seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Oke, terima kasih. Saya lagi ya. Oke, jadi orang aktivitas. Jadi ada cerita nih. Ya muda, nggak merokok, olahraga bagus, cuma ya kena serangan juga. Jadi artinya apa? Jadi jantung itu, bicara tentang jantung bukan hanya bicara tentang pembuluh darah kita, tapi jantung itu bicara tentang kelistrikan. Jantung itu punya listrik. Kalau listriknya konslet, nah itu yang terjadi. Dia bisa mati, bisa meninggal mendadak. Seperti itu. Jadi jantung tidak sesimpel itu untuk bicara tentang oh ini penyumbatan, tidak. Tapi ada masalah lain di dari jantung adalah kelistrikannya. Jadi kalau listrik konslet itu menyebabkan jantung tidak bergerak. Nah itu yang menyebabkan sering terjadi. Mungkin pernah dengar artis yang muda terus kemudian meninggal. Kemungkinan besar itu saya yakin itu bukan suatu jantung koroner, tetapi dia masuk di karena gaya hidupnya baik semuanya. Tapi ada gangguan namanya gangguan irama jantung, aritmia. Nah, kalau masuk ke aritmia, nah itu harus kita perbaiki seperti itu. Ya, jadi jantung itu memang tidak sesimpel itu, jadi cukup kompleks. Jadi untuk itu maka yang paling penting adalah medical check up. Ya, kita di Siloam sini punya beberapa medical check up, makanya jangan tunggu serangan dulu, jangan tunggu masalah dulu seperti itu. Yang paling penting adalah medical check up. Kita punya rekam jantung, kita punya treadmill, kita punya USG jantung untuk memastikan apakah jantung kita itu baik seperti itu. Ya, gitu aja. Sudah membantu jawabannya? Terima kasih. Berikutnya, oke, ibu agak maju dikit, saya nggak kelihatan wajahnya. Udah make up cakep-cakep soalnya. Saya cuma pengen tahu tanda-tanda jantung yang tidak sehat itu bagaimana dan solusinya bagaimana. Oke. Ini bicara dewasa ya, Bu ya? Iya. Oke. Jadi saya beda. Jadi kalau umpama ciri-ciri jantung yang tidak sehat seperti itu. Jadi bicara tentang ciri-ciri berarti kita bicara tentang gejala. Nah, gejala yang paling sering adalah contohnya jantung koroner. Nyeri yang paling sering timbul adalah nyeri dada tertekan. Jadi nyerinya itu seperti tertindih benda berat. Diikuti dengan menjalar ke lengan kiri, kemudian kerahang, kemudian diikuti dengan keringat dingin yang luar biasa. Itu salah satu tanda-tanda jantung yang tidak sehat. Kemudian diikuti dengan berdebar yang luar biasa gitu. Bukan berdebar karena takut ya, karena habis melihat apa gitu terus jadi berdebar itu biasa aja. Nah, jadi diam-diam tiba berdebar yang luar biasa tanpa mikir apa-apa kok berdebar. Nah, itu bermasalah, itu jantung yang bermasalah seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada tanda lainnya sesak. Contohnya jalan, ada orang jalan cuma 5 meter sudah nggak kuat. 5 meter sudah nggak bisa melakukan aktivitas lebih berat lagi seperti itu. Itu tanda-tanda masuk ke posisi gagal jantung, posisi itu lemah jantung. Oke, sudah membantu ya. Di sini saya mau menanyakan, apabila kita menemukan seseorang seperti ini terkena serangan jantung di jalan misalkan ya dok, pertolongan pertama yang harus kita lakukan itu apa sebelum membawanya ke rumah sakit? Oke, ya terima kasih. Jadi kalau sekarang ini kita sudah punya namanya bantuan hidup dasar untuk awam. Jadi itu sudah banyak dilatih ya untuk orang awam. Jadi tindakan kita adalah pijat jantung. Pijat jantung itu adalah menekan posisi jantung kita, dipompa terus seperti itu.
sampai ada bantuan datang, seperti itu. Kalau itu terjadi serangan jantung, pasiennya tidak sadar, pada posisi yang tidak sadar. Tapi kalau posisi yang sadar, pasiennya sadar, nyeri dada hebat, maka jangan buat panik pasien. Karena kalau yang sakitnya dibuat tambah panik, nyeri dadanya makin bertambah pasti. Makanya berikan ketenangan, kemudian ya telepon tim kesehatan untuk segera dibawa ke rumah sakit seperti itu. Berikan ketenangannya ini ya mungkin caranya seperti apa ya dok ya? Nah, itu dia panik juga. Jadi intinya ya jangan membuat jadi panik gitu. Oh iya. Ya kalau panik mungkin panik di belakang, jadi jangan panik di depan si pasien. Mungkin itu ya bisa membantu ya. Baik. Cukup membantu ya bu ya. Oke. Kita langsung lanjut. Silakan pertanyaan seputar anak-anak bisa, pertanyaan seputar iya ada. Ya, sorry. Saya lagi. Gini dok, orang tua saya itu, orang-orang tua saya itu di atas saya itu punya penyakit jantung semua. Nah, kemarin itu kakek saya meninggal juga jantung. Oke. Nah, apa mungkin itu jantung itu akan juga penyakit turunan dok? Soalnya kadang kita kan kalau ada orang tua tuh mesti bilang gini, oh itu turunannya penyakit jantung gitu. Ya, oke. Itu gimana dokter? Ya, jadi penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner itu memang dia sifatnya genetik, dia akan nempel. Jadi seperti kencing manis juga itu nempel. Jadi genetik, jadi bicara genetik. Jadi kalau mama orang tuanya jantung, anak-anaknya ada resiko, tidak harus jantung, tapi beresiko ada gangguan jantung. Terus bagaimana kalau kayak gitu kan kita, kalau gitu kan kita bingung nih. Kalau kita tahu sudah orang tua jantung, berarti kita jantungan. Tidak seperti itu. Maka oleh karena itu yang lebih mudah anak-anaknya kendalikan faktor resikonya, paling penting. Faktor risiko itu apa ya? Dari pola hidup, pola makan, seperti itu, olahraga, tidak merokok, ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa kita kendalikan gitu. Kalau ada kencing manis, segera kita kendalikan kencing manisnya dengan pengobatan ke dokter, seperti itu. Jadi bisa terjadi. Kecuali untuk pada wanita itu jarang mbak, ya. Wanita itu gangguan jantung itu biasanya setelah menopause, itu akan angka kejadiannya itu akan sama kayak laki-laki, seperti itu setelah menopause. Terima kasih. Mungkin untuk yang pertanyaan seputar jantung kita stop dulu. Stop. Ada pertanyaan untuk anak-anak? Iya dong. Oh, yang anak-anak yang lagi main handphone kali ini. Kayak ibunya aja ya dokter ya. Jantung. Oh, bisa ibu? Iya, dokter ini masih tetap jantung karena kami dari komunitas Renal Heart Community. Iya. Anak saya kan ini habis post op TGA, transfusi sirkuit arteri. Dulu operasinya waktu usia 3 bulan dan sekarang sudah 7 tahun. Hebat. Ini ya saya ternyata kan sudah tindakan, tapi dia kan sudah masuk usia sekolah ya dok ya, sudah masuk usia SD. Apa perlu aktivitas ini dibatasi atau di luar aja terus kadang kan ada apa, karena setiap saya kan masih kontrolan 1 tahun sekali, masih ada kartu yang bocor sedikit. Kartu apa? KRPL ringan. Oke. Nah itu jadi apa perlu aktivitas dibatasi, apa perlu ada makanan-makanan yang bisa tidak memicu masalah yang lebih parah lagi gitu dok. Terima kasih. Oke, ini jadi salah satu ini bisa mungkin ibu siapa? Septi. Ibu Septi, anaknya? Saya Askar. Jadi ini cerita Askar ini adalah cerita yang luar biasa menurut saya. Jadi ini kasus yang harus tindakan pertama. Kalau tidak tindakan dijamin 100% meninggal, seperti itu. Jadi ini kejadiannya ini TGA, jadi transgrade arteri. Jadi artinya apa? Ini kita punya pembuluh nih, ada warna merah, darah bersih, ini darah kotor. Nah, Askar ini kewalik. Jadi yang ini pembuluh darah ini ada ditaruh di sini, yang sini
beda selang, salah selang begitu. Jadi keliru selang. Jadi yang darah bersih seharusnya mengalirkan darah itu ke seluruh tubuh kita, ke seluruh tubuh. Jadi kan membawa oksigen ke tubuh. Ini kewalik pembuluh darahnya. Jadi dia masuk ke darah kotor, dikirim ke seluruh tubuh kita. Akhirnya apa? Biru ya, waktu itu, waktu kecil pasti biru. Nah itu sebenarnya tindakan 3 bulan bersyukur, 3 bulan bisa hidup sampai 3 bulan pun bersyukur. Maksimal periodnya kan 3 bulan. Ya, jadi maksimal periodnya memang yang sering saya temukan adalah biasanya melahirkan kurang lebih nggak lama, dalam hitungan hari itu sudah meninggal, biasanya seperti itu. Nah seperti itu. Jadi ini kasus yang luar biasa. Jadi bisa buat cerita buat orang-orang yang kejadiannya lebih ringan dari kondisi seperti ini. Karena banyak saya temukan pasien-pasien itu tidak mau melakukan tindakan gitu. Sudah disimpan aja, nggak usah. Kok memang kasihan, saya tahu. Memang kita lihat anak dengan kondisi seperti ini, karena ketika anak, kalau contohnya kasus-kasus yang lebih ringan, itu tidak ada gejala biasanya. Nah, yang ditakutkan adalah suatu hari nanti dewasa itu akan ada masalah besar di situ. Itu yang ditakutkan. Oleh karena itu, tindakan ibu adalah tindakan yang benar, tindakan koreksi adalah tindakan yang paling baik. Akhirnya si anak luar biasa ya, bisa sehat seperti ini. Nah, kalau bicara tentang kalau itu sudah dikoreksi, nggak perlu takut. Jadi itu sudah seperti orang sedia kala normal. Kemudian meskipun ada kebocoran sedikit di katup jantungnya, itu ringan, itu nggak akan menjadi masalah. Tenang aja, itu tidak akan menyebabkan terjadi apa-apa. Yang paling penting adalah kalau ada batuk pilek, karena dia ada katup yang tidak menutup sempurna, jadi kayak pintu itu udah klak gitu. Nah itu batuk pilek. Jadi ketika batuk pilek, maka kita harus langsung kita sembuhkan seperti itu. Kemudian nutrisi makanan juga kita harus kejar, seperti itu aja sih. Jadi sudah ya is good. Nah. Aktivitas jangan suka main bola ya. Oh, main aja. Oke, terima kasih mungkin Dokter Eva, Dokter Devina juga ya. Udah waktunya praktek ini soalnya ya. Saya yang nguras jadinya ini. Mungkin kita bisa ketemu lain waktu. Terima kasih. Mungkin ada mau disampaikan dulu sebelumnya? Apa? Dari Dokter Devina sudah cukup ya? Terima kasih banyak waktunya. Lain kali mungkin. Baik, siap, terima kasih. Selanjutnya dari Empasi Mbak Ria dan Mbak Via. Boleh? Ya, sama-sama. Sound of Knowledge. 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 Sekarang waktunya kita konsultasi soal empati. Karena saya yakin ini muda-muda semua di dunia. Jadi muda ini harus tahu tentang empati, ya nggak sih? Ya kan, tetap muda. Jadi kita ngomong soal empati. Silahkan, kalau ada pertanyaan atau ada penjelasan dulu nih dari Mbak Ria sama Mbak Via, boleh? Oke, lanjut. Menjelaskan tentang apa ya Mas ya? Menjelaskan tentang apa ya? Mungkin empati kayak gimana Pak? Ada sedikit-sedikit tentang komunitasnya nggak Pak? Mungkin lebih perkenalan komunitas kali ya. Aja. Perkenalan komunitas. Sudah nggak terlalu terpaku Pak yang Oke, selamat sore ibu-ibu luar biasa. Waduh, kayak sama teman saya di sini lagi nih. Oke, jadi kami sekali lagi ingin menjelaskan bahwa di Komunitas Empati Homemade kami menjelaskan kami belajar mengenai nutrisi anak dan juga stimulasi. Kemudian yang kami pelajari tidak mutlak dari kami adminnya, tapi kami juga mengundang expert
agar ilmunya bisa terarah mengenai nutrisi anak agar sesuai dengan pedoman Badan Kesehatan Dunia seperti itu. Keren. Kalau yang hari ini dari Empasi yang datang Mbaknya ya? Wah hebat, aduh ternyata ya. Kenal nggak Mbak Ria sama Mbak Fia? Jangan pas temannya sendiri satu komunitas nggak kenal nih. Terkadang ini ingat nama, tapi ini dengan bunda siapa ya? Putri yang mana ya? Putri yang mana ya? Terima kasih atas kehadirannya. Ini ada beberapa teman-teman yang memang hari ini Mbak telat gimana ya seperti itu. Ada yang kejebak macet, ada yang hujan jadinya mau kesini kan ada yang di depan mau kesini tuh nggak berani masuk sungkan mungkin ya mas ya karena sudah mau selesai. Ya betul. Jadi teman-teman yang melalui streaming. Ya. Selain itu mungkin ada juga yang kami hari ini dari Empasi. Karena banyak banget komunitasnya di sini ternyata ya, baru cuma satu komunitas, saya kira yang ada cuma 1-2 dari Jalan Bulu, ternyata macam-macam. Kalau ibu dari komunitas apa aja? Oh, komunitas senam. Biasa. Saya ingin bisa dari bos, bisa ikut dia. Boleh. Kegiatan kalau dalam waktu dekat apa nih Pak? Kalau dalam waktu dekat ini kebetulan sekali nanti tanggal 18 kami ada 18 ya 18 September kami ada hasil edukasi bersama psikolog. Kami membahas tentang manajemen emosi ibu untuk tumbuh kembang anak optimal. Karena kan nutrisi nggak harus anaknya aja, ibunya harus dapat nutrisi kebahagiaan biar nanti membersamai anak-anak bisa lebih optimal. Keren ya, nggak cuma anak aja yang diedukasi, ibu-ibu. Ini penting juga mungkin nggak cuma untuk yang ibu-ibu yang punya anak kecil ya. Siapapun ibu ya, jadi ibu-ibu senang nih ya. Jangan lupa nanti datang ke acaranya Komunitas Empasi. Tanggal berapa? Tanggal 18 September. Hari Minggu besok. Hari Minggu. Di Menepi. Jangan lupa, jadi bukan untuk ibu-ibu biar ada di sini ya. Karena nutrisi untuk para ibu-ibu. Iya, betul. Ini kalau nutrisi kira-kira kita biar bisa tambah glow up gitu nggak Mbak? Kira-kira Mbak? Biar glowing gitu nggak ya? Pengennya gitu. Soalnya kalau nutrisi itu kan bisa kan nanti sama penampilan kita gitu ya. Apa yang masuk ke tubuh itu nanti membuat kita terlihat lebih glowing. Iya, benar betul. Oke. Itu ya untuk kegiatan-kegiatan dari komunitas Empasi. Mungkin ada kegiatan lain nih selain ini dalam waktu dekat? Ada, playdate anak-anak. Jadi kami memang karena fokusnya nutrisi dan simulasi, jadi untuk playdate itu kan termasuk simulasi. Jadi kami ada playdate bayi-bayi dari usia 10 bulan hingga 2 tahun, itu topiknya sensory play and fine motor activity. Seperti itu. Keren. Itu juga kegiatannya udah offline ya sekarang ya Mbak ya? Offline semuanya, baik. Oke, sudah mendekati maghrib ya. Mungkin kita agak nggak enak kalau berdiri terus nih Mbaknya ya. Mungkin terima kasih untuk kehadirannya dari komunitas Empati, dari ibu-ibu komunitas senam juga. Mudah-mudahan saya bisa join biar bisa dapat body goals. Kalau senam-senam ini kan biasanya bisa bikin orang terlihat lebih bugar ya. Lebih awet muda, karena awalnya muda ya. Iya. Terima kasih Mbak Ria dari Masih Terima kasih Sewang Jember telah memberikan kesempatan kepada kami.